Yang saya jelaskan ini ada dalam pendekatan sosiolegal, ya tidak normatif. Ya, akan lebih fleksibel kalau kita berbicara dalam perspektif yang lebih sosiolegal. Nah, untuk mulai kuliah, maka seperti biasa, as usual, saya mulai dengan absen. Sebentar ya, saya siapkan. Saya tadi malah kelewatan tidak membuka SSO. Tunggu sebentar. Silakan absen dulu, Dek. Cuma 9 orang, semoga bisa cepat. Ya, sudah absen semua. Mari kita mulai. Saya share bahan baru saya ya. Coba lihat. Nah, jadi hari ini kita berbicara tentang perspektif hukum pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. Bagaimanapun juga pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim itu pasti berkaitan dengan persoalan lingkungan hidup dan berkaitan dengan persoalan nasib manusia. Jadi ketika kita berbicara tentang hukum dan kebijakan lingkungan hidup itu bukan semata-mata untuk lingkungan saja, tapi juga untuk manusia, demi kemaslahatan manusia. Jadi diseimbangkan antara kepentingan manusia dengan perlindungan lingkungan hidup itu sendiri. Nah, para mahasiswa sekalian, pendekatan yang akan saya gunakan untuk menjelaskan ini adalah pendekatan yang sifatnya bukan normatif. Saya tidak banyak berbicara tentang regulasi. Regulasi penting, tetapi saudara harus tahu
bahwa regulasi itu ketika dipraktikkan di lapangan sering menemukan hambatan-hambatan. Mengapa demikian? Karena di dalam masyarakat secara fakta hukum itu hanya bagian atau salah satu bagian saja dari subsistem untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat. Kayaknya saya sudah pernah cerita kepada Anda bahwa penyelesaian persoalan di masyarakat, termasuk persoalan-persoalan mungkin lingkungan hidup, itu tidak bisa hanya dengan mengandalkan aturan yang sudah regulatif gitu. Penyelesaian masalah-masalah lingkungan hidup dan persoalan-persoalan masyarakat lainnya itu juga bisa diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan ekonomi, pendekatan sosiologi, pendekatan kebudayaan, bahkan juga pendekatan agama. Jadi tidak semua diselesaikan dengan hukum. Oleh karena itu, Anda semua harus sadar bahwa ketika hukum itu diterapkan di masyarakat, sistemnya tidak akan sama dengan sistem dalam ilmu pasti atau ilmu alam. Di dalam ilmu alam, ilmu pasti, semua itu berjalan disiplin, reguler, dan pasti. Contohnya, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Itu pasti, fakta. Kalau terjadi pengurangan resapan air, pasti terjadi banjir. Misalnya, semua jalan itu diplester, diaspal, semua tanaman-tanaman dihilangkan misalnya. Pasti menimbulkan banjir. Itu sudah hukum alam. Karena sistem alam demikian. Tapi dalam sistem hukum, itu berbeda. Karena sistem hukum itu digerakkan oleh manusia. Kalau sistem alam itu oleh yang maha kuasa atau oleh alam itu sendiri, tapi kalau sistem hukum itu oleh manusia, oleh orang, oleh person. Jadi kalau digerakkan oleh orang atau person, itu pikirannya bisa berbeda-beda. Bisa orang berpikiran curang, bisa orang berpikiran lurus, bisa orang mempunyai moral baik, bertanggung jawab. Tapi juga ada yang sebaliknya. Jadi di depan itu tampak taat, tapi sebenarnya tidak. Misalnya demikian. Jadi sistem hukum itu tidak sama dengan sistem alam. Maka pelaksanaan regulasi itu juga tergantung dari manusianya. Jadi sistem hukumnya tidak salah, barangkali, ya. Tetapi manusianya, sistem hukum itu maksud saya peraturan perundang-undangan sudah disepakati, walaupun mungkin yang namanya kesepakatan itu, maaf ya, walaupun mungkin kesepakatan itu sebenarnya bukan kesepakatan dalam arti sesungguhnya, tapi karena masyarakat harus manut misalnya, jadi beda. Jadi Anda harus aware atau sadar ketika nanti berbicara regulasi, karena Profesor Lita nanti akan banyak memberikan terkait dengan regulasi. Anda harus berpikir dalam praktek mungkin bisa beda. Begitu ya. Jadi ini mengawali kuliah saya tentang perspektif hukum ini. Jadi kuliah ini berangkat dari kesadaran bahwa dalam praktek sering tidak sesuai dengan harapan di dalam regulasi.
1 tambah 1 tidak selalu 2 di dalam konteks sosial. Nah, mari kita coba dalami tentang hal ini. Oh, ini langsung masuk di sini. Saudara-saudara sekalian, saya hubungkan pembicaraan ini dengan fenomena globalisasi. Jadi mengapa masalah lingkungan itu menjadi masalah yang kemudian membuat manusia di dunia ini mempunyai peduli terhadapnya. Jadi saya mau cerita begini, bahwa globalisasi yang terjadi pada tahun 1990, kamu belum lahir, ya, itu telah merubah pola-pola hubungan-hubungan negara, termasuk hubungan-hubungan masyarakat. Jadi di globalisasi yang terjadi, jadi gini, globalisasi itu peristiwa meluasnya hubungan-hubungan masyarakat dari yang sifatnya lokal menjadi lebih mengglobal. Dan itu berkat teknologi komunikasi. Pada tahun 1990 memang belum ditemukan atau memang belum berkembang pesat fasilitas internet. Ya, belum berkembang pesat. Tapi sudah ada embrio atau bibit-bibit itu sudah ada. Kita menikmati akselerasi perkembangan teknologi internet itu sejak tahun 2000 sebenarnya. Dan sekarang mengalami kemajuan yang sangat berlipat-lipat. Tetapi saya mau kembali di kuliah ini. Di era kita, globalisasi itu sekali lagi terjadi karena perkembangan teknologi komunikasi. Dan globalisasi itu telah menjadikan negara itu bukan satu-satunya the single actor dalam hubungan internasional. Maksud saya bahwa dulu kita melihat bahwa seolah-olah dalam hubungan internasional itu hanya negara yang sering dilihat atau sering dikonsepsikan sebagai satu-satunya aktor. Pelakunya hanya dia. Tetapi setelah globalisasi, kemudian kita melihat banyak perusahaan-perusahaan multinasional yang juga berperan dalam hubungan internasional. Perusahaan-perusahaan multinasional swasta atau korporasi swasta, misalnya Toyota kalau mobil, lalu perusahaan-perusahaan obat, ya, Dumex, lalu apalagi ya, yang kemarin banyak menghasilkan obat-obatan COVID itu, Pfizer misalnya, Pfizer, kemudian dulu Dumex, terus ada Bayern, ya, Bayern itu di Jerman dan mempunyai klub sepak bola. Itu perusahaan obat besar, Bayern, Rio Tinto misalnya. Kemudian banyak deh dicontohkan perusahaan-perusahaan swasta multinasional yang itu mempunyai peran dalam hubungan internasional. Mengapa disebut mempunyai peran? Karena mereka juga menghidupi sebagian masyarakat di berbagai negara. Mereka merupakan tempat bekerjanya para orang-orang atau masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Jadi semua tidak mengandalkan pada negara saja, pada pemerintah saja, menjadi ASN saja, enggak. Kehadiran perusahaan-perusahaan itulah yang kemudian memberi andil dalam ekonomi dunia. Mereka menghidupi juga. Nah, mereka juga berperan penting, bahkan secara politik mereka juga punya peran. Nah,
Kemudian globalisasi yang terjadi karena kemajuan komunikasi itu menyebabkan hubungan-hubungan manusia itu menjadi lebih langsung, lebih mudah. Saya sebut di sini terjadi tarik-menarik antara konsep state person dengan global community. Artinya terjadi tarik-menarik antara konsep citizenship, kewarganegaraan. Misalnya Anda sekarang warga negara Indonesia. Dengan global community. Anda warga negara Indonesia, tapi kultur budaya atau kebiasaan atau cara berpikirnya Anda itu seperti orang global, gitu, warga dunia, yang mungkin cara berpikirnya sebagai warga dunia agak beda dengan cara berpikir dalam konteks Indonesia. Anda menjadi lebih terbuka, Anda menjadi lebih ceplas-ceplos ngomongnya, lebih bebas, yang itu semua tidak selalu ditemukan dalam tradisi budaya Indonesia. Apakah saya kemudian menyebut ini salah? Enggak. Ini perkembangan yang mana orang-orang tua itu harus paham. Tidak bisa generasi baby boomer orang tua itu kemudian menuntut supaya sama seperti dulu. Ya, dalam batas-batas tertentu memang mungkin dituntut hal-hal tertentu. Tetapi tidak boleh kita melupakan atau semacam meniadakan perkembangan fakta bahwa hubungan-hubungan internasional sudah sangat terbuka. Saya juga mempunyai saudara, sepupu, yang akhirnya juga menikah dengan orang di Skotlandia. Ya karena ada hubungan-hubungan lewat jaringan komunikasi internasional itu yang lebih mudah. Tidak seperti dulu. Keponakan saya sekarang bekerja di Norwegia sebagai chef. Ya karena komunikasi dengan masyarakat di sana lebih mudah. Bahkan dua-duanya, maksud saya ada dua keponakan saya sekarang di Norway sebagai chef. Nah, di era globalisasi ini kemudian tumbuh kesadaran baru karena komunikasi-komunikasi yang intens di dalam hubungan masyarakat global. Lalu banyak sekali nilai-nilai dari negara lain yang kemudian merasuki atau mempengaruhi nilai-nilai budaya dari masyarakat bangsa Indonesia juga. Kita semua lalu menjadi aware terhadap berbagai persoalan baru di dunia. Setelah globalisasi sebenarnya muncul kesadaran-kesadaran masyarakat internasional tentang betapa pentingnya menjaga lingkungan hidup. Ya. Ternyata persoalan lingkungan hidup itu mulai menjadi perhatian setelah globalisasi. Baru sadar secara bersama-sama bahwa ketika jumlah penduduk dunia makin banyak, persoalan lingkungan menjadi tumbuh, jadi muncul. Di samping itu globalisasi juga memberikan kesadaran-kesadaran baru tentang tuntutan good governance. Dulu sebelum zaman globalisasi di Indonesia, itu bicara HAM, bicara pemerintahan yang baik, demonstrasi, dan seterusnya tidak boleh. Atau sulit dilakukan. Jadi, di era globalisasi, sebelum globalisasi, demonstrasi mahasiswa itu tidak ada bahkan. Kalau ada, itu pun selalu dengan izin yang sangat ketat atau mahasiswanya nekat demonstrasi. Kemudian mogok hak buruh, misalnya buruh yang mogok itu tidak mungkin karena waktu itu juga buruh itu tergabung dalam satu organisasi yang dibentuk pemerintah, namanya Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI). Sekarang buruh mempunyai organisasi yang sifatnya bottom up,
tidak dibentuk oleh pemerintah. Dan undang-undang memberikan hak mogok juga. Nah, salah satu kesadaran yang timbul juga di era globalisasi adalah yang namanya perlindungan lingkungan. Nah, dalam konteks ini kita sekarang di recent years ini sudah semakin tahu bahwa masalah karbon itu menjadi masalah yang penting juga karena karbon sebagai impact dari aktivitas manusia, aktivitas transportasi, itu juga akhirnya berpengaruh kepada lingkungan hidup. Dan saya tidak akan menguliai lagi tentang apa sebenarnya karbon itu dan dampaknya apa. Saya pikir Anda sudah tahu semua, karena ini S2, apalagi S2 di Magister Ilmu Lingkungan yang ada di bawah gawangnya itu Pak Hastomo. Ya, saya lanjut. Nah, saudara-saudara sekalian, sebelum saya melangkah berikutnya, saya akan sampaikan dulu atau mengingatkan lagi tentang konsepsi dasar hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Jadi ada 3 konsepsi yang sekarang masih eksis. Mungkin pernah saya sampaikan kepada Anda. Di ranah global itu, mungkin juga di ranah nasional, itu ada aliran-aliran atau konsepsi hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Satu yang bersifat ekofasis, 2 ekopopulis, dan ketiga ekodevelopmentalis. Ini merupakan cara berpikir sebenarnya. Ada sekelompok masyarakat yang bersikap ekofasis. Bersikap ekofasis itu sikap yang sangat mengedepankan kepentingan lingkungan. Jadi bagi ekofasis, lingkungan itu adalah segala-galanya. Lingkungan dan SDA itu adalah segala-galanya dan lebih utama daripada manusia. Jadi semua demi lingkungan dan keberadaan sumber daya alam. Bisa mengalahkan kepentingan manusia. Jadi manusia bisa dikorbankan hanya demi kepentingan lingkungan. Biarkan manusia miskin, biarkan manusia kelaparan. Yang penting lingkungan hidup dan sumber daya alam tetap ada, tetap berlanjut kehidupannya. Apakah ada orang yang berpikir seperti itu di dunia? Ada. Walaupun mungkin saya tidak bisa, kalau saya ditanya sekarang, saya belum bisa menentukan di mana. Tapi berdasarkan sejarah ada yang seperti itu. Yang kedua adalah pandangan sebaliknya. Disebut ekopopulis. Kalau ekopopulis itu justru melihat bahwa keberadaan manusia itu lebih penting. Kalau ekofasis itu lingkungan hidup dan sumber daya alam itu penting, bahkan bisa mengalahkan kepentingan manusia. Maka ekopopulis sebaliknya. Bagi ekopopulis, manusia itu lebih penting kedudukannya, lebih penting untuk dilindungi ketimbang lingkungan hidup dan sumber daya alam. Maka bagi ekopopulis, keberadaan lingkungan hidup dan sumber daya alam itu bisa dikorbankan, bisa dieksploitasi demi kepentingan manusia. Dalam sejarah dunia, terjadinya imperialisme, kolonialisme itu juga disebabkan oleh ekopopulis ini. Ya, sekali lagi terjadinya tindakan-tindakan perusakan lingkungan dan juga imperialisme kolonialisme itu karena lingkungan hidup dan sumber daya alam diperuntukkan bagi manusia. Selanjutnya,
Belanda, Portugis, Spanyol itu bisa sampai di Indonesia, kan itu dalam konteks waktu itu mencari sumber daya alam. Dan akhirnya kita mengenal bahwa sejarah imperialisme kolonialisme itu yang terjadi di abad 16 atau 17 itu karena motivasi pencarian sumber daya alam yang di wilayahnya dulu sudah habis, lalu kemudian diperluas ke negara lain atau ke wilayah lain. Kemudian yang ketiga adalah eco-developmentalis. Ini pandangan yang sebenarnya di tengah-tengah dan ini pandangan yang terakhir. Eco-developmentalis itu pandangan sikap yang menyeimbangkan antara keberlanjutan lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan keberlanjutan hidup manusia. Jadi dua-duanya ini harus diselaraskan. Kepentingan lingkungan hidup itu harus dijaga, tetapi juga kepentingan hidup manusia harus dijaga. Inilah yang kemudian kita tahu menjadi inspirasi lahirnya pandangan sustainable development sebenarnya. Jadi saudara-saudara ada 3 konsep itu, ekofasis, ekopopulis, dan ekodevelopmentalis. Dan ketiga-tiganya sekarang masih ada, gitu ya. Ketiga-tiganya sekarang masih ada. Nah, sementara di tingkat itu di tingkat global, sementara di tingkat nasional, ya, di tingkat nasional kita mengenal tentang pandangan hidup bangsa yang secara formal disepakati adalah Pancasila. Jadi Pancasila itu bisa dikonsepsikan sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Kalau sebagai pandangan hidup, karena memang Pancasila itu merupakan potret dari budaya bangsa Indonesia pada umumnya itu yang dulu dipotret atau disampaikan kembali oleh Insinyur Soekarno pada tahun 1945. Jadi dimensi cara berpikirnya ya ketika pada masa itu, pada kultur bangsa Indonesia di masa itu. Apakah sekarang sudah berkembang? Tampaknya pasti berkembang. Nah, jadi Pancasila itu dalam konteks ini kita melihat ada dalam konteks relasi lingkungan hidup dengan manusia, ada cara berpikir global, tapi ada cara berpikir nasional. Ya. Cara berpikir budaya bangsa kita yang sejak dulu ada. Apakah ini bisa digadukkan, bisa dipertemukan? Ya kita akan melihat nanti bagaimana. Ya. Karena dalam cara pandang global ini kita tidak melihat satu cara berpikir yang unik dari bangsa Indonesia, bahwa sebenarnya manusia dan lingkungan hidup itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Itu sudah sejak dulu, ya. Bahkan kadang-kadang kita seolah-olah berpikir bahwa alam itu tidak bernyawa begitu. Tapi ada masyarakat-masyarakat tertentu yang menyatakan bahwa alam bumi itu sebenarnya mempunyai jiwa, ya, mempunyai jiwa dan mempunyai kehendak juga. Ketika dia dilukai, ketika dia dirugikan, ketika dia dibully, dia juga akan bisa membalas kepada manusia juga. Jadi ini cara berpikir yang juga masih ada dalam budaya-budaya Indonesia. Lebih-lebih pada masyarakat-masyarakat tradisional, ya, pada masyarakat tradisional itu susah dipisahkan antara
lingkungan, dan kehidupan. Mereka hidup dari alam. Mereka menghargai alam, bukan mengeksploitasi, bukan merasa lebih tinggi dari alam, bukan merasa lebih tinggi dari bumi. Oleh karena itu mereka menghormati bumi dengan berbagai tradisinya. Apakah seperti itu lalu menjadi kemudian Anda bertanya, apakah itu pikiran sederhana? Saya tidak mengatakan begitu. Gitu ya. Saya sebagai orang dalam tradisi saya ini, ya, maaf saya harus menyebut saya ini orang Jawa. Saya juga mempunyai pikiran, mempunyai pandangan yang seperti diajarkan oleh orang tua saya dan kakek saya. Bahwa saya dan lingkungan alam semesta ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi kalau misalnya ada pesta ritual yang menghargai bumi, ya, menghargai alam, seperti sesajen, atau kalau di tempat saya itu kepala kerbau yang kemudian dilarung di laut, itu saya mengkonsepsikannya sebagai rasa terima kasih saya kepada bumi yang telah memberi kehidupan kepada saya juga. Jadi saya tidak semena-mena pada bumi. Dan saya tidak memandang itu sebagai suatu mistifikasi, tahayul, atau saya berkhianat kepada kepada yang maha kuasa. Enggak. Saya melihat itu dalam akal sehat saya saja. Bahwa saya yakin bahwa bumi ini yang diciptakan oleh Tuhan ini juga mempunyai jiwa juga. Saya mempunyai atau cenderung memihak pada pandangan itu. Kalau kamu pernah ke rumah saya, misalnya, rumah saya itu masih ada rumput-rumputnya. Jadi rumah saya itu, kalau Anda ke rumah saya, itu depannya itu di dalam di dalam halaman saya itu rumputnya luas, agak luas menurut saya. Ya, di Serondol Asri. Di tetangga-tetangga lain tidak ada. Karena saya percaya bahwa bumi ini menghidupi saya. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita ke pembangunan karbon ini. Ya. Saya mau cerita tentang pengertian pembangunan karbon, lalu karena di dalam judul itu ada ketahanan iklim, maka ketahanan iklim itu menjadi salah satu variabel. Lalu UNFCCC atau Konvensi Perubahan Iklim yang terkait dengan Indonesia, yang terkait dengan apa yang kita bicarakan, dan kemudian pengaturannya dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup. Lalu kita akan pada implementasinya. Ingat ya, judulnya ini kan, judul kuliah hari ini. Nih. Nah, mari kita lihat. Tentang pengertian pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim. Saya yakin Anda pasti sudah kenal. Kan Anda ini ada di kuliah MIL dan tentu dari sisi teknis sudah banyak yang menjelaskan yang pasti lebih kompeten daripada saya. Karena saya bukan orang yang mendalami secara teknis tentang how to manage rendah karbon itu bagaimana, ya. Tapi secara formil saya mendapatkan pengertian pembangunan rendah karbon itu dari pedoman dari Bappenas pada tahun 2020. Mengapa saya gunakan buku Bappenas, bukan buku teori atau bukan buku perseorangan? Karena kalau itu dibuat Bappenas, itu pasti menjadi rujukan kegiatan negara atau pemerintah dalam hal ini. Jadi pemerintah tidak akan mengacu pada pendapat sarjana, pendapat teoritisi, misalnya di dalam aksinya, di dalam operasionalisasinya. Pasti ada pedoman yang itu berkekuatan hukum. Dan pedoman yang berkekuatan hukum itu dirancang oleh Bappenas.
seperti Anda dan saya yang pernah di birokrasi, setiap tahun anggaran, awal tahun anggaran itu kan kita selalu diberi pedoman-pedoman oleh Bappenas tentang rencana-rencana pemerintah dalam jangka panjang dan dalam jangka menengah. Dan kemudian kementerian dan lembaga harus menyesuaikan. Itu pasti. Nah, lalu nanti penyesuaian-penyesuaian programnya, kemudian kita menjabarkan dalam rupiahnya. Lalu setelah ada penjabaran rupiah itu, kita ajukan ke Kementerian Keuangan. Semacam proposal. Kita menganggarkan misalnya 20 miliar misalnya. Nah, tetapi nanti diputuskan oleh Kementerian Keuangan. Kita bisa dapat 12 saja, 13 saja, atau bagaimana. Tapi sekali lagi, kenapa saya menggunakan rujukan Bappenas? Sekali lagi karena Bappenas itu adalah pedoman bagi KL, bagi kementerian dan lembaga, pusat dan daerah, untuk menjalankan aktivitas atau kegiatan program. Nah, di bukunya Bappenas atau dokumen Bappenas pada tahun 2020, itu didefinisikan tentang apa yang disebut dengan pembangunan rendah karbon. Pembangunan rendah karbon adalah pembangunan yang bertujuan, ini saya ikut baca ya, pembangunan yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan yang rendah emisi dan meminimalkan eksploitasi sumber daya alam. Itu definisi dari Bappenas. Pembangunan yang bertujuan mempertahankan pertumbuhan ekonomi, tetap bertahan. Dan melalui pembangunan rendah emisi, dengan cara pembangunan yang rendah emisi karbon. Itu kan cita-cita yang harus ditegakkan. Gitu. Cita-citanya begitu. Nah, tentu dalam praktek ini juga tidak mudah, ya, karena pembangunan yang menuntut aktivitas yang rendah emisi karbon itu pasti memerlukan biaya lebih tinggi, ya, memerlukan biaya lebih tinggi. Nah, sekarang di samping pembangunan rendah karbon, saya mengambil juga pengertian ketahanan iklim, ya, yang diambil dari Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021. Sekali lagi, pengertian-pengertian ini saya ambil bukan dari pengertian pakar, karena pengertian pakar itu baru bisa dianut, digunakan kalau sudah ada kesepakatan. Nah, biasanya kalau pemerintah itu kesepakatan itu ditegaskan dalam peraturan atau dalam undang-undang. Nah, ini juga saya memakai definisinya ini ketahanan iklim karena itulah menjadi rujukan, harus menjadi rujukan oleh KL, oleh kementerian dan lembaga. Ketahanan iklim adalah kemampuan untuk mengantisipasi, mempersiapkan, dan merespon dampak, resiko, dan kerentanan akibat perubahan iklim pada wilayah dan kehidupan masyarakat. Jadi ini ya sebagai pedoman. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang kita mencoba dari dua pengertian ini, kita coba menjabarkan tentang pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim ini. Tentu dalam implementasinya, pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim itu menuntut penanganan limbah yang baik begitu, dan pasti dengan ekonomi sirkuler, ya,
yang berputar terus. Dan tentu dalam konteks penanganan dalam konteks pembangunan rendah karbon itu pasti yang namanya pengembangan industri hijau atau pengembangan industri tanaman gitu ya, itu semakin diperluas. Juga apa ya, fasilitasi pembangunan atau perluasan hutan, perluasan kawasan hijau sebagai salah satu part yang menyerap karbon itu harus juga semakin tinggi. Jadi ini yang dimaksud dengan pengembangan industri hijau. Mungkin lebih tepatnya adalah pengembangan kawasan-kawasan hijau, bukan industri. Pengembangan kawasan-kawasan hijau. Pembangunan pemukiman juga harus disertai dengan pengembangan kawasan hijau. Kalau sekarang ada prioritas kepada kebijakan rendah karbon, tentu kawasan hijau ini menjadi semakin lebih diperhatikan, harusnya lebih luas. Gitu. Tapi persoalan di Indonesia adalah jumlah penduduk kita banyak banget, sehingga ruang yang seharusnya untuk ruang hijau lalu harus menjadi pemukiman. Jadi pengembangan kawasan hijau ini juga menghadapi persoalan-persoalan yang rumit. Kita tidak bisa banyak menuntut dari pemerintah, kita sendiri mungkin agak salah dalam konsepsi hidup kita. Tidak sepenuhnya disalahkan pemerintah. Kalau misalnya penduduknya banyak, apa bisa dulu yang bisa dihimbau oleh pemerintah adalah melalui KB. Tetapi kemudian banyak sekali pandangan-pandangan ya berdasarkan kepercayaan atau apa ya keyakinan atau konsepsi-konsepsi tertentu yang makin banyak anak makin baik dan lebih baik banyak anak. Nah, itu kan juga repot. Kita itu gimana? Kadang-kadang berpikirnya kadang-kadang tidak mengedepankan rasio kebebasan kita berpikir, tapi kita diperdomani hal-hal tertentu yang justru menjadi penghambat. Ya. Kita ini kan hidup dalam beragam kepentingan di dunia ini. Ya. Jadi inilah kita masih banyak persoalan karena juga bukan persoalan dari negara, tapi kita sendiri yang membuat masalah juga. Dan seterusnya pembangunan energi yang berkelanjutan. Ini konsep-konsep besar yang kita belum tentu full bisa melaksanakan karena keterbatasan SDM kita. Dan tentu pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim ini juga diupayakan dalam konteks blue economy juga, ya. Bukan hanya di darat, tapi juga di kawasan perairan. Ya. Ada upaya mengurangi emisi karbon di konteks atau di sektor kelautan. Dan seperti cerita kemarin soal pelibatan masyarakat lokal dalam pembangunan rendah karbon ini. Di beberapa tempat kita sudah tahu bahwa keberadaan masyarakat-masyarakat adat, masyarakat-masyarakat tradisional itu penting karena mereka sebenarnya sudah dari dulu melakukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan, kalau dilihat dari sekarang, berkaitan dengan pengurangan emisi karbon. Mereka sangat care terhadap kawasan hutannya. Mereka sangat care terhadap lingkungan tempat hidup mereka. Yang sedikit banyak itu pasti andil dalam pengurangan emisi karbon. Sehingga pelibatan masyarakat lokal dalam konteks itu pasti penting. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam konteks pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim ini, ada regulasi-regulasi yang terkait, yaitu regulasi di tingkat internasional dan regulasi di tingkat nasional.
regulasi di tingkat internasional pasti bersumber pada kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai di dalam sidang-sidang PBB. Nah, salah satu perjanjian internasional yang dihasilkan PBB dan disepakati negara-negara adalah Konvensi Perubahan Iklim, ya, atau kalau nama resminya itu United Nations Framework for Convention on the Climate Change, ya, UNFCCC, UNFCCC, singkatan dari United Nations Framework, jadi kerangka kerja PBB tentang konvensi perubahan iklim, atau sering kemudian disingkat sebagai konvensi perubahan iklim. Itu menjadi landasan dalam konteks pengurangan emisi karbon. Konvensi ini perjanjian internasional yang juga sudah disepakati oleh Indonesia, dan Indonesia sudah menyatakan menundukkan diri pada perjanjian itu. Ya, Indonesia menyepakati perjanjian itu, tunduk pada perjanjian itu. Saudara-saudara sekalian, regulasi di tingkat nasional kita melihat selain undang-undang yang meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim, juga pada Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang tentang lingkungan hidup, ya, tentang lingkungan. Regulasi-regulasi ini diharapkan bisa menjadi landasan. Ya, bisa menjadi landasan, tapi saya tadi sudah katakan bahwa kita harus sadar bahwa tidak mudah melaksanakan ini. Ya. Kita tidak bisa bicara langsung harus ini, harus itu. Ya. Undang-undang bisa bicara begitu, tapi realitas tidak selalu begitu. Nah, saya ada dalam posisi memaklumi keberadaannya. Dan kalau saya bicara tentang undang-undang nomor 6 tahun 1994 maupun undang-undang 32 tahun 2009, semuanya undang-undang itu tetap harus inline, harus tetap sesuai dengan ketentuan di dalam apa namanya Undang-Undang Dasar 45. Ya, Undang-Undang Dasar 45. Jadi mengapa dulu pernah saya katakan kalau kita bicara regulasi itu semua cantolannya itu harus pada Undang-Undang Dasar 1945. Semua undang-undang di Indonesia harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Ada pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 yang tidak boleh dilanggar, karena ini merupakan politik hukum tertinggi. Politik hukum lingkungan itu ada pada pasal 28H dan pasal 33 ayat 3 tentang pengelolaan sumber daya alam. Pasal 28H menyebut bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertambah tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sementara pasal 33 itu tentang sumber daya alam. Ya, ini sebentar ya. Bentar. Nah,
Ini pasal 33 ayat 3 pasal 28. Nah, saudara-saudara sekalian, UNFCCC atau Konvensi Perubahan Iklim, ya, yang telah diratifikasi atau telah disahkan oleh pemerintah Indonesia, artinya Indonesia mengikatkan diri dengan Undang-Undang Nomor 6 2004. Di artikel, di sini artinya pasal. Artikel itu bahasa Indonesia pasal. Di dalam pasal 3.4 itu dinyatakan bahwa in their action to achieve the objective of the convention and the implement of provision, the parties shall be guided inter alia by following. Itu maksudnya begini. In their action to achieve, dalam rangka tindakan untuk mencapai tujuan dari konvensi, tujuan perjanjian ini, dan untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuannya, the parties shall be guided. Para pihak, yaitu negara-negara, the parties itu para pihak, yaitu dalam hal ini negara-negara, shall be guided by the following. Shall be guided, harus dipandu oleh beberapa ketentuan. Inter alia itu saling sambung menyambung, begitu ya, tidak terpisahkan. Artinya ketentuan ini atau pasal ini itu harus dibaca secara sebab akibat yang komprehensif. The parties have a right to and should promote sustainable development. Pasti. Jadi harus mendorong sustainable development. Anda baca sendiri deh, nggak usah saya bahasa Indonesia kan karena Anda juga S2 lah ya. Di bawah bimbingan Pak Hastomo lagi. Pak Hastomo itu sebenarnya dia lulusan ini FIB, dulu namanya Fakultas Sastra, jurusan Inggris. Pak Hastomo. Jadi dia cukup piawai. Tidak usah Pak Hastomo, Anda pun pasti bisa. Policies and measures to protect the climate system against human-induced change should be approved. Jadi kebijakan dan tindakan untuk protect the climate system dari tindakan dari manusia harus tindakan-tindakan itu harus appropriate for specific condition. Jadi tindakan untuk melindungi bumi atau melindungi wilayah dari terjadi climate change, climate system itu harus sesuai dengan lingkungan sosialnya, gitu. Harus sesuai dengan kondisi lingkungan sosialnya. Intinya ada di situ. Ya, ini penting. Jadi pasal 3.4 ini penting. Nah, ini menjadi pedoman, ya, menjadi pedoman garis besar dalam rangka pengurangan emisi karbon. Anda tahu kan, Konvensi Perubahan Iklim itu kan kerangka kerja, namanya UNF, United Nations Framework, yang kemudian diikuti dengan protokol-protokol, jadi langkah-langkah berikutnya. Jadi karena ini kerangka kerja, maka ada tahap-tahap tertentu. Ada protokol, ada REDD kalau kita lihat, dan berkembang terus sampai hari ini tentang upaya pengurangan emisi karbon itu. Lanjut. Nah, kalau kita lihat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, ya, ini pasal-pasal yang terkait dengan perubahan iklim, saya sebutkan di sini. Ada pasal 10, pasal 16, pasal 21, pasal 63, dan seterusnya. Ini sangat berkaitan. Nah, jadi ada ketentuan-ketentuannya, Anda mungkin bisa cari sendiri, ya, bunyi pasalnya, tidak usah saya tunjukkan. Yang penting Anda juga tahu bahwa ada pasal-pasal terkait dengan soal emisi karbon dan perubahan iklim di dalam Undang-Undang 32 tahun 2009. Sebenarnya kalau kita lihat dari kurun waktunya, Undang-Undang 32 tahun 2009 itu tampaknya sudah agak ketinggalan zaman sekarang ini. Sekarang tahun 2025. Jadi sudah lebih dari 16 tahun usia dari itu.
ya, sehingga tampaknya perlu ada semacam perubahan-perubahan atas. Sebentar ya Pak. Sebentar. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi ini Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan pengelindungan lingkungan hidup yang saya sampaikan kepada Anda. Undang-undang ini menjadi salah satu rujukannya. Nah, tetapi ada hal-hal sosiologis yang perlu disampaikan. Memang ada undang-undang ini, tapi dalam pelaksanaan tentu kita harus ada penyesuaian-penyesuaian. Apakah Undang-Undang 32 tahun 2009 ini di bawah Undang-Undang 329, misalnya Perpres, Permen, dan seterusnya sudah mendukung konteks, sudah mendukung, apakah ada peraturan-peraturan yang lebih semakin mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim ini, perlu kita kaji lebih lanjut. Oleh karena itulah kemudian saya ingin menyatakan bahwa untuk mendukung gagasan green economy, itu memang lalu harus dilakukan review atas regulasi-regulasi yang sudah ada. Harus ada review, harus ada peninjauan kembali. Apakah memang regulasi-regulasi yang ada di bawah Undang-Undang 32 tahun 2009 itu benar-benar dapat menjadi rekayasa sosial untuk mewujudkan green economy. Yang saya maksud bukan hanya undang-undang di bidang lingkungan hidup saja, tapi juga undang-undang dan peraturan-peraturan di sektor lain, di sektor perdagangan, di sektor kelautan, di sektor pertahanan, di sektor pertambangan, di sektor kehutanan, dan yang lain. Jadi bukan persoalan di KLHK saja, bukan hanya undang-undang dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh KLHK saja yang perlu ditinjau, tetapi juga dengan yang lain. Apa yang lain itu sinkron? Apakah yang lain itu juga mendukung upaya kebijakan melakukan pembangunan rendah karbon, tapi di sisi lain masih ada Kementerian Perhubungan yang memerlukan atau sedang melakukan pembangunan yang besar-besaran. Apakah kemudian harus dipaksa untuk kemudian harus rendah karbon misalnya? Jadi harus sinkron. Semua sektor itu harus sinkron. Termasuk bank misalnya. Apakah bank dalam pemberian syarat-syarat kredit itu juga memperhatikan tentang kebijakan ini? Juga harus ditinjau. Nah, di kita itu kan kadang-kadang sektoral banget cara berpikirnya. Bahwa ini urusan lingkungan hidup, bukan urusan saya. Nah, itu yang menjadi persoalan. Jadi tidak integratif. Maka diperlukan yang namanya review atas regulasi-regulasi yang sudah ada. Dan tentu hal yang terus-menerus perlu dibangun adalah objektifikasi data untuk membangun pembangunan gagasan green economy. Objektifikasi data itu sesuatu yang mungkin sulit, ya, sulit, karena jarang tindakan objektif seperti itu.
Ini menjadi tantangan-tantangan besar. Nah, yang lain juga mungkin Anda bisa perhatikan sendiri. Nah, ini banyak banget ini yang perlu disampaikan. Nanti ini akan saya sempurnakan sedikit untuk kemudian saya share kepada Anda. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Enggak, di era lagi puasa ini. Silahkan kalau mau bertanya, tapi kalau tidak ya sudah kita akhiri dulu kuliahnya. Oke, kalau memang tidak ada yang bertanya, saya akhiri kuliahnya karena ini seperti biasa saya kuliah tidak lama gitu ya. Supaya Anda juga tidak boring ya, walaupun ini puasa atau tidak puasa pun biasanya saya 1 jam supaya Anda tidak boring. Karena pengalaman saya menunjukkan bahwa kuliah yang panjang itu bisa membuat Anda boring. Begitu saudara-saudara sekalian, terima kasih atas hadirnya di dalam kuliah hari ini dan besok Senin itu saya kuliah yang berikutnya dan selanjutnya akan diisi oleh Ibu Profesor Lita Tiesta ya, yang lebih ke regulasinya. Kira-kira begitu ya, Dek. Selamat pagi, selamat menjalankan ibadah puasa. Ini mungkin Anda juga masih ngantuk-ngantuk, mungkin. Tidak apa-apa, manusiawi. Dan nanti setelah saya perbaiki akan saya kirim kepada Saudara Hafri Hardianto, selaku Ketua Kelas. Terima kasih. Ya. Yes. Terima kasih ya, Hafri. Ya. Terima kasih kembali, Prof. Terima kasih, Prof. Saya izin live ya. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, ya.